yang telah uh, mengeluarkan kita dari zaman kebodohan atau zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang atau zinul Islam gitu ya. Uh, Pada sore yang penuh kemuliaan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kakak, teteh, dan seluruh peserta yang ada di sini yang telah menyempatkan waktunya pada waktu sela-sela kesibukan ini untuk mengikuti kajian kerohanian mahasiswa pendidikan biologi dengan tema belajar tidak insecure dari tumbuhan dan hewan. Pasti di sini banyak sekali kan yang tidak pede dalam menjalankan aktivitas atau merasa bahwa wah saya kurang, wah saya tidak worth it gitu. Nah, di sini nih tempatnya kalian akan worth it, kalian akan pede untuk melaksanakan perkuliahan. Apalagi nanti kegiatan-kegiatan ke depan itu bakal um, apa ya? Kalian harus pede seperti itu ya. Oke, yang terhormat kepada Ibu Pipit Marianingsih MSI selaku dosen pendidikan biologi Untirta dan selaku pemateri kajian kita pada sore hari ini. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi Saudara Akbar Rafiq Soleh dan yang saya banggakan teman-teman semua yang dirahmati Allah. Oke, untuk izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi sekaligus membuka acara kariologi pada sore hari ini. Yang keempat yaitu ada pembacaan tata tertib kariologi. Yang kelima ada kajian. Yang keenam ada doa. Yang terakhir ada penutup. Sebelum kita memulai acara kajian kerohanian mahasiswa pendidikan biologi pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, cara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Indah Nazulfah. Kepada Saudari Indah Nazulfah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jika kamu mendapat luka, maka mereka pun mendapat luka yang serupa. Pada masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul lazim wa sadaqallahul lazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Indah Nazulfah. Semoga pembaca dan pendengar diberi syafaat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi Untirta sekaligus membuka acara rangkaian kariologi pada sore hari ini. Kepada Saudara Kak Akbar Rafiq Soleh, saya persilahkan.
Assalamualaikum Kak Akbar. Apa sudah ada di mute? Oke, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore ini ya. Kita semua yang hadir hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalau ada teman-teman yang sekiranya kondisi badannya nih kurang fit, Halo Kak Akbar, apa jaringan Kak Akbar? Apa di saya putus-putus atau di teman-teman juga? Sama gitu, putus-putus juga, sepertinya terkendala. sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Oh sudah Kak. Oke, baik. Mohon maaf atas kendala teknisnya. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita semua masih bisa berkumpul ya bertatap maya dalam acara kariologi yang tadi sudah disebutkan ya oleh MC. Ini adalah pertama kalinya, luar biasa sekali. Semoga teman-teman yang hadir hari ini ya yang tergerak nih hatinya untuk mengikuti kariologi ini, semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam aktivitasnya dalam berkuliah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kemudian kepada kita umatnya. Semoga menjadi bagian yang mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir. Yang saya hormati Ibu Pipit Marianingsih, MSI, selaku dosen pendidikan biologi yang pada hari ini berkesempatan dan mau menemani kami mahasiswa pendidikan biologi ya, memberikan materi, memberikan motivasi untuk kami mahasiswa yang mungkin di minggu-minggu ini sedang dalam masa burnout-nya ya, pusing-pusingnya UTS, tugas, praktikum, juga beberapa pengurus Himabio yang sedang mempersiapkan program kerja lainnya mungkin ya, yang di dalam hati dan pikirannya sudah tidak karuan ya, sudah tidak karuan membagi waktu. Kemudian juga yang saya banggakan teman-teman pengurus, teman-teman panitia, dan tentu saja tidak lupa kawan-kawan pendidikan biologi Untirta yang semoga di minggu tes ini diberi kelancaran, hasil UTS-nya semua diberikan yang terbaik, hasilnya memuaskan. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman semua sudah menyempatkan hadir mengikuti kariologi. Tidak panjang lebar, saya harap teman-teman semua yang mengikuti hari ini bisa tetap semangat ya sampai jam 5:30 nanti. Ya, sebentar kok waktunya ya, tidak terasa nanti kalau Bu Pipit yang membawakan materinya, saya sangat yakin kayak gitu ya, mantep lah nanti. Kemudian saya biasanya nih kalau saya meminta teman-teman untuk on cam nih, biasanya nih kalau kita sedang rapat, cuman saya di sini masih sedikit banget nih yang on cam nih. Tapi nggak ada laki-lakinya ya. Ini saya doang di sini laki-lakinya. Coba daftar ininya. Oh, ada Rafiq. Alhamdulillah. Kirain saya sendirian nih. Loh, berdua doang ada Rafiq ini.
Kita, oh ada Mujamil. Oke, ada Mas Mujamil. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sudah sendirian di sini. Oke, jangan lupa untuk on kamera teman-teman ya. Mungkin teman-teman semua menganggap yang kayak gini kecil dan remeh gitu ya. Cuman rasanya gimana gitu ya kalau kita ngobrol gitu ya, tatap-tatapan gitu. Temennya diajak ngobrolnya tutup mata gitu ya. Itu kan aneh gitu kan, tutup mata gitu ya. Ngomongin apa gitu. Ya, nah, boleh teman-teman sambil on cam ya, yang kalau ada kendala boleh menyesuaikan ya, boleh dimanapun gitu, kalau lagi di luar rumah silahkan ya, nggak apa-apa, tapi jangan sampai naik genteng ya. Biasanya mahasiswa pendidikan biologi teman saya sekelas juga ada yang suka naik genteng kalau sinyalnya sedang susah gitu ya di gunung, seperti itu ya. Ini luar biasa ya, dari angkatan 21 pun ada ya, dan juga teman-teman 20 banyak sekali ini. Wah, sepertinya belum pada kenal ini. Nanti saya titip nih teman-teman MC, boleh mungkin saling sapa dulu nih teman-teman angkatan 21 dan 20-nya. Ya, boleh kesibukannya apa nih hari-hari ini ya, atau enggak kenapa nih mau ikut kariologi nih. Ya, biasanya jam segini nih udah pada tidur, masih pada tidur nih. Ya, tidurnya dari jam 1 gitu kan, bangun-bangun nanti ya saat sholat doang kayak gitu. Karena kita tahu mahasiswa itu beres tugas gitu ya, di masa daring ini beres tugas tidur gitu kan ya, kalau nggak ada kerjaan kayak gitu. Jadi saya titip nih, nanti boleh teman-teman saling sapa dan kenalan kayak gitu ya. Dan juga tadi on cam ya kayak gitu. Kan enak nih kalau kita saling ngeliat-lihatan nih ya, sapa-sapa gini ya. Aduh, tapi tetap aja nunduk ke bawah semua ini. Saya bingung ini, main HP apa gimana ini. Ya nggak apa-apa, teman-teman yang penting menyesuaikan gitu ya. Boleh sambil berkegiatan, ada yang sambil masak bantu orang tuanya, ada yang sambil berjualan, atau ada yang ngerjain tugas, silahkan gitu ya. Tapi tetap fokus gitu ya, jangan sampai informasi yang disampaikan gitu ya tidak bisa teman-teman terima ya gitu. Sayang banget ya, padahal ibunya luar biasa di sini ya. Jadi kariologi ini teman-teman bukan hanya mendengarkan ceramah gitu ya, enggak gitu, tapi sesuatu hal kajian yang menarik gitu ya, yang menarik gitu. Terutama kali ini ada hubungannya dengan tumbuhan ya dan hewan, luar biasa sekali ya, dimana kita hidup ini nggak sendirian kayak gitu ya. Kita nggak sendirian gitu, kayak ditemani banyak makhluk Allah ya, makhluk hidup, makhluk Allah di sekitar kita gitu tanpa kita sadari, seperti itu. Jadi pokoknya nanti teman-teman luar biasa lah kalau mengikuti kariologi ya. Berdoa saja nanti semoga kariologi selanjutnya bisa dilaksanakan offline teman-teman. Ya, bisa dilaksanakan offline, kita bisa kuliah kembali seperti biasa, ya ngobrol seperti biasa gitu. Atau teman-teman udah pada malas nih, udahlah online aja enak gitu kan. Ya, duduk di rebahan di tembok gitu kan. Ya, kalau capek tinggal matiin tutup kameranya gitu kan. Kalau di kampus kan, atau teman-teman yang belum pernah ke kampus kan, nah udah males lah gitu kan. Paling gedungnya kayak apa sih, Ciwaru, FKIP gitu kan, enak di rumah gitu, saya nyaman, adem. Ya, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kita perlu kembali lagi nih beraktivitas seperti biasa gitu ya, offline tentunya ya, di luar jaringan teman-teman. Oke, seperti itu aja kiranya dari saya. Saya harapkan teman-teman semua bisa mengikuti kariologi ini sampai dengan selesai dengan baik ya. Mengikuti kariologi selanjutnya ya, jangan sampai sampai sini aja gitu ya, kita kenalannya, kita ngikut acaranya gitu ya, seperti itu. Dan banyak nanti kegiatan atau wadah yang insya Allah Himabio siapkan nih untuk teman-teman semua ya, baik dari akademik dan non akademik, seperti itu. Jadi jangan teman-teman sia-siakan nih ya wadah ini, seperti itu. Teman-teman manfaatkan dengan sebaik-baiknya nih ya, terutama untuk yang suka berkreasi gitu ya, atau suka beraktivitas, berolahraga, kita pokoknya sediakanlah wadahnya seperti itu. Cuman kita butuh nih, nah semangat teman-teman untuk mengikutinya nih, partisipasi dari teman-teman. Kalau kita siapkan wadahnya aja, bingung kita nggak ada yang ngisi gitu ya. Masa saya yang buat, saya yang ngisi sendirian gitu, aneh gitu ya. Jadi saya butuh apa ya namanya, partisipasi teman-teman semua nih, semangat teman-teman semua di sini untuk acara-acara kita selanjutnya.
seperti itu. Ya, nggak apa-apa, banyak tugas. Ya, banyak tugas itu nggak jadi masalah. Ya, memang harus banyak tugas kita daripada diem-diem aja. Ya, kalau kita diem-diem aja nggak apa ya, akan nggak ada kenangan gitu ya. Ketika kita udah lulus kuliah, beres kuliah ya udah apa gitu kuliah. Kuliah ngapain? Tugas, udah. Ya. Cuma kalau kita banyak mengikuti kegiatan nih, ya organisasi atau hal lain-lainnya gitu ya, teman-teman bisa mengikuti kegiatan yang disediakan diwadahi oleh Himabio juga nggak jadi masalah. Teman-teman punya banyak kenangan nanti, punya banyak teman, kayak gitu. Ya, tetap semangat buat teman-teman semua di minggu TS-nya, ya di minggu-minggu di bulan-bulan praktikumnya, ya gak jadi masalah, kita sama-sama di sini. Ya, kita sharing nih hari ini nih, ya teman-teman yang mungkin udah gak tahan pengen sambat, ya bahasanya pengen sambat atau gimana curhat gitu, ya, boleh sampaikan di sini. Ya, luar biasa sekali ditemani Ibu Pipit nanti. Yang teman-teman pasti tahu nih, Ibu Pipit ini luar biasa sekali ya kalau memberikan kisahnya, ya menemani mahasiswanya, ya mendampingi mahasiswanya, luar biasa sekali Ibu Pipit ini. Mungkin teman-teman 21 yang belum tahu, nah di sini teman-teman bakalan tahu ya kayak gimana gitu. Kalau teman-teman 19 dan angkatan atas lainnya ditanya, Bu Pipit tuh bagaimana sih? Wah, luar biasa Ibu Pipit itu. Ya, kalau mendampingi mahasiswa itu. Ya, yang tadinya mahasiswa itu udah males, wah kalau ketemu Bu Pipit itu jadi semangat 45 deh. Ya, itu dia. Itu pengalaman saya sih. Pengalaman saya diajar Bu Pipit, ketemu Bu Pipit, ngobrol sama Bu Pipit, wah luar biasa, mantep pokoknya. Pasti akan ada yang membekas gitu, hal-hal baik yang banyak yang membekas di kita. Kayak gitu. Terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman semua yang hadir hari ini. Ya tetap semangat nih sampai karyologi ini selesai. Tetap mengikuti kegiatan karyologi selanjutnya. Ya jangan live grup langsung gitu ya, beres ini biasanya langsung live gitu ya, nggak ada salam gitu ya, nggak ada kabar, live, waduh bingung gitu ya, padahal mau ada lagi nih gitu. Dan diajak lagi teman-temannya nih yang belum nih di grup angkatannya ya, di grupnya pokoknya semua grup lah ajakin lah ya, tapi untuk mahasiswa pendidikan biologi aja sih, biologi Untirta ya, jadi gitu nggak apa-apa diajakin teman-teman mahasiswanya ya, karena di sini sama-sama sharing gitu ya, seru lah, asik-asikan kayak gitu. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan atau tingkah laku dan hal yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu tadi ada sepatah dua patah kata dari Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi yang sekaligus membuka acara rangkaian karyologi pada sore hari ini. Semoga pesan-pesannya itu dapat kita terapkan ya, kita berkenalan gitu, terus kita sama-sama bareng-bareng di minggu-minggu ini, karena daripada diam saja gitu, mending kita melakukan aktivitas seperti itu ya teman-teman. Oke, acara selanjutnya adalah pembacaan tata tertib karyologi. Untuk Saudari Tasya Alia, boleh minta tolong untuk men-share screen-kan tata tertib karyologi pada sore hari ini. Tata tertib kajian kerohanian mahasiswa biologi. 1. Peserta diharapkan memasuki room Google Meet pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. 2. Seluruh peserta wajib menyalakan kamera saat kajian berlangsung. Bagi yang terkendala sinyal, harap mengkonfirmasikan kepada Iip Khalifah 0895 801 734639. 3. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, harap menyalakan fitur raise hand atau menuliskan langsung di room chat Google Meet dengan format nama angkatan pertanyaan. 4. Karena waktu terbatas, jadi untuk pertanyaan dibatasi hanya 3 pertanyaan. Jika memungkinkan, pertanyaan bisa dilebihkan dan dibuka sesi kedua. 5. Pembicara akan menjawab pertanyaan dimulai dari pertanyaan pertama. 6. Mohon untuk saling menghormati antar peserta, termasuk dengan moderator dan pembicara. 7. Panitia berhak mengeluarkan anggota yang tidak mematuhi aturan. Terima kasih kepada Saudari Tasya Alia yang sudah membantu men-share screen-kan tata tertib karyologi pada sore hari ini.
Teman-teman jangan lupa untuk dipatuhi tata tertib yang telah ada gitu ya. Dan jangan lupa juga siapkan catatannya karena kita sudah menuju puncak kajiannya nih. Waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba nih untuk puncak kajian kerohanian mahasiswa pendidikan biologi. Dan ini tuh mengenai insecure gitu ya. Jadi teman-teman insya Allah setelah mendengarkan kajian ini dapat ilmu yang bermanfaat dan juga kalian lebih mengimplementasikan apa yang sudah didapat seperti itu. Oke, acara selanjutnya yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ibu dosen kita tercinta, Ibu dosen Pipit Marianingsih MSI, selaku dosen pendidikan mahasiswa biologi dan sekaligus pengisi acara materi pada kajian sore hari ini. Selamat datang Ibu Pipit. Oke, halo semuanya, suara saya clear? Terdengar Ibu. Oke. Apakah Ibu sudah siap Bu? Siap. Oke, baik. Kepada Ibu Pipit Marianingsih MSI, saya persilahkan. Monggo Ibu. Iya, terima kasih banyak Neng Anggita, Solehah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya, baru join karena harusnya dari jam 4 tadi ya. Ini masih ada di kampus Sindang Sari, kayaknya agak sulit kalau harus ini dulu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk anak-anak saya nih, yang saya cintai, yang saya banggakan, terutama anak-anak Hima Bio, yang masih selalu semangat ya mengadakan kegiatan-kegiatan ya, baik semua kegiatan yang indoor, outdoor, termasuk juga yang tidak hanya mengisi untuk jasmani gitu, jadi rohani juga gitu ya. Ini saya sangat apresiasi untuk tim Hima dari ketua, wakil, semua PJ-PJ dan semua ketua panitianya. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan saat ini bisa menjadi pemberat ya amalan kalian nanti di yaumil akhir. Amin. Baik. Ini memang kajiannya kajian rohani ya. Mungkin ada beberapa kok Bu Pipit yang ngisi gitu ya. Jadi kajian rohani itu kan nggak harus berbungkus yang jadi untuk mendekatkan kajian-kajian rohani ke umur-umur yang kalian memang harus dibikin gimana caranya nggak tampak tua. Paham ya? Kalau kayak gini, pengajian ibu-ibu, itu kesannya harus pakai seragam, bener gak? Harus pakai gamis ya. Terus gamisnya warnanya kudu yang mencrang-mencrang gitu ya. Oke, terima kasih ya untuk panitia sudah mengundang saya. Biar nggak berlama-lama ya, kita panjatkan dulu ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini di sore ini dan hari ini hujan ya. Walaupun panas tapi hujan, mudah-mudahan hujannya hujan berkah ya. Kemudian hujannya berhenti, kemudian kita kajian gitu. Mudah-mudahan ini bagian dari terbukanya pintu-pintu rezeki Allah ya, pintu-pintu kasih sayang Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada pengikutnya ya, kepada sahabatnya juga ya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nanti termasuk yang mendapatkan syafaatnya kelak gitu. Karena itu salah satu yang kita inginkan juga ya. Sebagai pengikut Nabi Muhammad saat ini gitu. Oke, tidak berlama-lama jadi panitia, nggak usah kenalan ya, siapa yang nggak kenal saya belum apa-apa udah narsis. Kita santai aja ya di sore hari ini, dikasih topiknya gini, apa tuh belajar tidak insecure ya, coba saya buka dulu. Belajar tidak insecure dari hewan dan tanaman gitu. Ini luar biasa ini topiknya ya, berat banget gitu ya. Belajar tidak insecure dari hewan dan tanaman. Masalahnya saya bukan hewan dan saya bukan tanaman gitu. Jadi saya enggak jadi nanti saya akan memberikan pendekatan-pendekatan gitu ya. Artinya mungkin saya nggak bisa menjelaskan misalnya versi tanaman secure-nya tuh gimana, versi hewan secure-nya tuh gimana, sehingga kita bisa tahu insecure-nya seperti apa. Mungkin agak sulit, tetapi nanti kita, ya kesesama kita aja gitu ya, tapi mungkin nanti ada contoh-contoh mungkin yang bisa kita lihat di keseharian kita gitu. Saya izin share PPT-nya ya. Nanti kita lebih banyak diskusi ya.
lebih banyak apa kira-kira apa gitu yang ada sebelum saya share ke materi gini. Kalau kalau kalian misalnya mendengar kata insecure, boleh di kolom chat ya, kita ini dulu. Kalau ada kata insecure, insecure itu apa menurut kalian gitu? Insecure, coba silakan di kolom chatnya. Insecure itu tidak percaya diri. Yes, nggak pede. Betul, betul, betul ya. Insecure itu bahasa Inggris memang ya. Bahasa Indonesianya ya tidak percaya diri gitu ya. Dan ini agak lain dengan Cooper. Tahu Cooper ya? Cooper tuh kurang pergaulan. Ini agak beda nih. Betul, minder betul ya. Lebih tepatnya itu tidak percaya diri. Nah, Muzamil sudah mengatakan nih, iri pada kelebihan orang lain. Nah, sebetulnya ini pertanyaan saya yang kedua nih. Kira-kira di antara kalian sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa, yang bikin kalian insecure tuh apa sih gitu? Apa yang bikin kalian insecure tuh apa gitu? Coba, kan nanti akan beda dengan posisi saya di usia saya dengan pekerjaan saya ya. Kalau di mahasiswa apa yang membuat insecure tuh apa gitu? Karena ke kampus jalan kaki atau karena nggak punya temen atau gimana? Apa sih yang membuat kalian tuh insecure dalam hidup gitu? Oke, tidak menguasai suatu hal, banyak kekurangan dalam diri, kurang kemampuan, apalagi dari segi materi, penampilan, ya. Oke, apalagi kalian insecure di hal apa? Nggak punya duit gitu ya. Oke, jadi yang kalian sebutkan itu memang betul gitu, karena insecure ini bisa karena kalian ngasih materi insecure, akhirnya itu memaksa saya dalam tanda kutip untuk juga saya mengkaji ya dari segi psikologi lebih tepatnya gitu. Jadi buat saya ketika diminta jadi pemateri begini tuh adalah opportunity untuk saya belajar lagi gitu ya. Oke, kurang jauh mainnya, kurang pengalaman. Iya, benar. Jadi yang kalian bilang itu semua betul insecure gitu. Nah, sekarang kan yang sedang kita diskusikan adalah bagaimana cara kita agar tidak merasa insecure gitu ya, agar kita tidak merasa insecure. Nah, sepakat nggak sih semuanya kalau nggak ada orang yang nggak punya kekurangan gitu? Sepakat dulu, sepakat nggak itu? Sepakat Ibu. Ya, kalau udah sepakat selesai topiknya. Bener nggak? Karena kan itu intinya. Kalau misalnya gitu kan, kenapa kita mesti insecure ketika kita sepakat bahwa tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan? Kan sebetulnya itu selesai. Gitu nggak? Gitu ya. Tapi bukan kadang-kadang, sering kali ya, yang namanya manusia itu memang mudah goyah, butuh diingatkan, butuh dikuatkan. Sebetulnya kita dalam diri itu udah tahu bahwa setiap orang tuh punya kekurangan. Nggak mungkin kita itu bisa menguasai segala hal, bisa lebih di segala, kita tuh udah tahu itu. Tapi yang diperlukan adalah bagaimana memaintain. Bener nggak? Hari ini kita bisa tahan nih untuk nggak cemburu ke teman kita yang mungkin nilainya lebih tinggi. Tapi besok-besok tuh belum tentu gitu, tiba-tiba datang lagi gitu ya. Nah, itu. Jadi sebetulnya yang diperlukan adalah memaintain hal tersebut, ya. Sekali lagi saya bilang, ketika kita sepakat bahwa setiap manusia itu punya kekurangan, so why? Kenapa kita harus worry? Kenapa kita harus insecure ketika kita merasa yang lain juga pasti punya kekurangan, gitu ya. Mungkin agar lebih enak, misalnya saya bisa kayak gambarkan ke diri saya gitu. Bu Pipit pernah insecure nggak? Sering, gitu. Di banyak hal. Tapi saya tidak fokus ke itu ya. Contohnya apa? Mungkin gini. Mungkin kamu tahu gitu. Saya di umur yang segini tahu semua ya. Kalau Bu Pipit itu misalnya belum menikah, bener nggak? Gitu ya. Buat kalian mungkin, waduh, udah umur segitu belum nikah, gimana perasaannya Bu Pipit? Perasaannya berkecamuk, galau dan lain-lain. Gitu. Tapi itu tidak saya biarkan, Nak. Gitu. Karena itu artinya saya hanya berfokus pada rezeki yang belum saya dapat, bukan yang tidak saya dapat, cuma rezeki yang belum saya dapat. Padahal Allah sudah kasih saya rezeki yang banyak di tempat lainnya. Gitu. Saya itu lulus S1 cuma
nggak yang nganggur gimana ya, lulus Desember, Februari udah dapat kerja, Oktober udah keterima PNS gitu. Terus ya di pekerjaan juga alhamdulillah gitu ya. Saya punya orang tua, punya ibu, alhamdulillah sehat, kakak saya sehat, adik saya sehat, ponakan-ponakan saya sehat gitu. Kadang kalau kita berpikir bahwa ini saya contohkan ke diri saya ya, maksudnya biar bisa ini gitu ya, nggak nyeritain orang lain yang nyeritain kita. Di satu sisi memang saya belum dapat rezeki misalnya punya anak sendiri Bu ya, atau gimana berkeluarga dan lain, padahal itu sesuatu yang saya inginkan. Tapi kalau saya fokus ke sini aja, pasti saya akan insecure, bener nggak? Gitu. Tapi saya berusaha fokus ke yang lain yang Allah udah kasih. Pekerjaan, kesehatan, saya bisa ketemu dengan kalian semua gitu. Itu akhirnya menguatkan saya. Masalah rezeki itu kan masalah Allah. Yang penting nak ya, yang penting adalah kita sudah berusaha. Yang penting kita sudah berusaha. Perkara tiba-tiba nggak dapat, itu adalah sudah urusan Allah. Bahwa memang itu tidak baik untuk kita, belum baik untuk kita. Karena kita nggak tahu, misalnya sekarang gitu ya, kamu insecure terhadap penampilanmu. Coba kalau saya lebih ganteng. Coba kalau saya lebih cantik. Emang kalau kamu ganteng, kamu cantik, siapa yang menjamin kalau kamu lebih bertakwa? Siapa yang menjamin kalau kamu sedekahnya lebih banyak? Nggak ada yang jamin kan? Jadi kamu dengan kondisi sekarang ini tuh sudah yang paling baik gitu. Ya, kalau kamu insecure, ih saya mah kok nggak pinter gitu ya. Lah kalau kamu pinter, siapa yang jamin bahwa kamu akan menggunakan kepintaran itu dengan sebaik-baiknya? Semua kan masih misteri. Yang belum terjadi kan misteri. Iya enggak? Yang ada sekarang itu yang di depan mata. Emang dosa misalnya kalau kamu misalnya IPK-nya cuma 3 koma. Emang dosa kalau kamu IPK-nya cuma 2 koma. Ayat berapa yang mengatakan IPK kecil itu dosa? Iya enggak? Gitu. Yang dosa itu kan kalau nggak jujur. Gitu kan misalnya ya, yang kayak gitu-gitu kita nggak usah bahas satu persatu. Tapi saya di sini lebih ingin berdiskusi dengan kalian dari hati ke hati pada fokus ke tujuan yang ingin kita capai. Gitu, itu akan meminimalisir insecure kita. Fokus ke tujuan yang ingin kita capai. Kamu tujuan hidupnya apa? Tiap orang tuh beda-beda. Saya gini, tujuan hidup Bu Pipi apa? S3 kah? Apa? Jadi rektor kah? Jadi gubernur kah? Gitu ya. Kalau saya tujuan hidupnya ya, bahagia batin selama dunia akhirat. Udah. Gitu. Jadi akhirnya setiap pekerjaan yang saya lakukan pun saya harus maintain sehat lahir batin. Ya, setiap apa yang saya lakukan itu gimana caranya ini membawa ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ketika begitu ya, misalnya ada teman saya punya pencapaian lebih gitu, saya akan ingat lagi. Misalnya, kalau saya iri, kalau saya dengki, itu akan membawa saya ke kesehatan lahir batin enggak? Enggak kan? Nah, akhirnya jadi tips yang pertama ya untuk tidak insecure adalah fokus ke pencapaian diri. Fokus ke apa yang mau kamu capai, bukan fokus ke orang lain, nggak perlu. Misalnya gini, kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang diuji dengan kondisi keluarganya, misalnya ibu bapaknya sakit. Berarti selama ibu bapak kamu sehat, ya kan? Nah itu rezeki kamu. Jangan insecure dengan orang yang, ih ternyata dia lulusnya cepat. Kamu nggak tahu kan dia juga ada rezeki apa yang Allah belum kasih ke dia, padahal kamu udah dapat gitu. Hal-hal kayak gitu tuh. Ya, nah mungkin agar lebih sistematis karena saya juga udah nyiapin PowerPoint-nya ya. Ini. Jadi oke, sebentar. Saya buka PPT, kelihatan nggak? Terlihat, Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Bu. Iya. Nah, oke, sebentar.
blank ya laptop ininya ya, layarnya blank nggak? Iya Ibu tadi. Nah, sekarang? Enggak ya? Sudah tampil belum? Belum Ibu. Oh, belum. Sorry. Salah. Oke. Udah tampil belum sekarang? Sudah Ibu. Oke. Baik, terima kasih. Nah, yang dikasih sama panitia kan itu ya, belajar tidak insecure dari tumbuhan dan hewan. Tapi ketika saya kemudian melihat lagi materinya ya, sebetulnya yang kita butuhkan adalah kepercayaan diri sebetulnya, agar tidak insecure gitu. Nah, insecurities itu tidak hanya dari hewan dan tumbuhan sebetulnya ya, karena itu kan berasal dari sekeliling kita ya. Sekeliling kita itu juga kita kan nggak bisa kontrol apa yang ada di sekeliling kita kan. Yang harus kita kontrol itu adalah diri kita. Jadi kalau menurut saya insecurity itu ya permasalahannya adalah di dalam diri kita itu ya. Maka di sini saya akan menonjolkannya how to be not insecure ya, atau be confident gitu. Nah, kalau misalnya dilihat ini dari psikologinya gitu. Yang namanya insecure itu betul merasa tidak percaya diri, tapi lebih di sini sih lebih dianggapnya tuh rasa tidak aman gitu ya, menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Itu namanya insecure tuh. Jadi insecure itu bukan sekedar tidak percaya diri, tapi menganggap bahwa dia itu nggak aman posisinya gitu ya. Nggak aman tuh bisa dari segala sisi. Bahkan orang lain itu dianggap ancaman gitu. Apa yang ada di sekeliling dia, apa yang ada di dunia ini dianggap ancaman gitu ya. Nah, ini nggak boleh sampai kayak gini gitu. Nah, ciri-cirinya nih, misalnya dalam pertemanan nih, bahwa kamu tuh insecure, ciri-cirinya adalah mungkin kamu merasa ditolak di komunitas kamu. Misalnya lagi ada kerja kelompok, terus kamu merasa, kok saya nggak diajak ngobrol sih? Nah, itu udah ciri-ciri insecure tuh. Ya, kemudian mudah cemas, mudah kayak, aduh ntar gimana ya, kayak gitu ya, takut. Ada perasaan tidak bahagia, ketika merasa orang lain bahagia. Nah, ini berbahaya nih ya. Tidak percaya diri, pesimis, terisolasi, dan egois. Coba silahkan. Dari segini, ini yang merasa ditolak ada 2 ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 ini kira-kira di kamu ada berapa ini? Boleh ditulis di kolom chat ya. Di antara 8 ini, ciri-ciri itu yang mana? Yang ada di kamu? Sebentar ya. Lagi itu bimbingan sudah. Oke. Udah tampil lagi ya. Nah, jadi 8 ini ada berapa? Nah, apa sih yang menyebabkan biasanya secara umum ya orang merasa insecure? Tadi yang kamu tulis itu benar semua ya. Pertama fisik dan penampilan. Kemudian bisa jadi karena kondisi keluarga, merasa tidak punya bakat, atau adanya kegagalan atau penolakan. Jadi kegagalan tuh misalnya kamu ikut lomba apa tapi terus gagal gitu ya. Nah, itu tuh juga bisa membuat insecure. Akhirnya kita merasa kita nggak punya kompetensi gitu. Atau ada rasa takut untuk dievaluasi orang karena kita selalu merasa diri kita benar gitu ya. Kemudian didorong oleh perfeksionisme. Nah, ini saya tuh yang perfeksionisme ini salah satu yang saya idap nih ya. Makanya
Kalau bicara apakah Bu Pipit nggak insecure, enggak. Saya juga banyak insecure di banyak tempat gitu, tapi saya hanya tidak fokus terhadap insecure-nya itu. Tapi saya berfokus pada apa yang bisa saya lakukan ya untuk mengoptimalkan kompetensi saya. Nah, jadi didorong oleh perfeksionis itu terus-menerus kecewa, menyalahkan diri sendiri karena terjadi sesuatu yang kurang sempurna gitu ya. Akhirnya kita ngerasa nggak nyaman. Nah, sementara jika insecure ini, jadi nggak mungkin orang nggak insecure itu nggak mungkin ada menurut saya ya. Orang yang paling kaya sekalipun, orang yang paling cantik sekalipun, orang yang paling ganteng sekalipun, orang yang paling pintar sekalipun, menurut saya insecure itu tetap ada di dalam diri seseorang ya. Karena tadi bahwa manusia itu ada kelemahan, ada kelebihan ya. Nah, tetapi bagaimana kita mengelolanya itu, jangan fokus ke insecure-nya. Nah, cara mengatasi insecurity yang paling pertama dan paling banyak dari yang saya baca adalah memang meningkatkan rasa percaya diri. Nah, yang lain-lainnya misalnya dengan lingkungan yang positif ya, detox media sosial tuh, apakah media sosial ini membuat kamu akhirnya kan kamu jadi tahu banyak orang ya, jadi tahu kondisi seseorang gitu. Kalau misalnya itu membuat kamu insecure, ya udah tinggalin gitu, ngapain gitu ya. Berarti self compassion dengan cara berbicara yang baik dengan diri. Saya pernah bilang di kelas gini, energi mengalir kemana hati diarahkan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan self compassion. Ketika kita merasa kita bisa melakukannya, insya Allah energinya ada. Tapi ketika kita merasa kayaknya saya nggak bisa deh, nah energinya juga jadi negatif gitu ya. Dan ini yang terakhir, habiskan waktu dengan orang-orang yang kita sayangi. Jadi di saat ini saya pun merasa nggak perlu, bukan nggak perlu ya, maksudnya gini, kita kenal dengan banyak orang tuh perlu ya, tapi nggak semua misalnya kita merasa dekat dengan orang itu. Lah kalau orang itu nggak merasa dekat dengan kita gitu ya. Kenal tentu saja harus ya, karena kita harus berbuat baik ke semua orang. Tapi yang dekat yang dimaksud ini adalah yang kita inginkan dia mendukung kita gitu ya. Nah, percaya diri itu artinya kita telah benar-benar memahami dan mempercayai kondisi diri kita ya, sehingga kita bisa menerima keadaan kita apa adanya. Itu yang disebut percaya diri. Jadi percaya diri itu termasuk kita bisa menerima kekurangan dan kelemahan. Jadi bukan percaya diri itu kebablasan kalau jadi kayak narsis gitu ya, bukan ya, itu bukan percaya diri namanya ya. Gitu. Nah, ini salah satu Quran surat Al-Imran 139 ya, yang mungkin bisa kita jadikan pegangan gitu. Kenapa kita harus percaya diri gitu. Ini artinya gini, janganlah kamu bersikap lemah gitu. Jadi di Al-Quran pun jelas gitu, jangan kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati gitu. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Tetapi jangan sampai sini aja bacanya. Ada terusannya, jika kamu orang-orang yang beriman. Gitu. Menurut saya cukup jelas ya ayat itu kan. Kamu itu akan menjadi orang yang tinggi derajatnya. Jika apa katanya? Kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi jangan insecure sama pencapaian orang yang sifatnya duniawi. Kejar yang akhiratnya. Gitu. Kamu tahajud malam-malam, rajin dan lain-lain. Itu kalau saya ya, kalau ada orang yang begitu saya insecure bener. Misalnya kalau saya lihat ada orang yang sholatnya tepat waktu selalu, ngajinya 1 juz setiap hari gitu ya, sholat sunnah malamnya terutama itu, kalau saya pasti insecure dan saya harus insecure kalau saya. Justru saya harus insecure kalau masalah kayak gitu. Karena jelas ayatnya justru kayak gitu. Karena dia udah jelas derajatnya paling lebih tinggi. Sebenarnya nggak? Jika kita beriman. Nah, menurut saya nggak terlalu banyak yang harus dibahas pun selama kita bisa memahami itu, selesai lah itu insecurity. Bener nggak sih? Gitu ya. Ya yang kita butuhkan kan cuma itu ya. Apa sih yang kita cari gitu? Apa tujuan hidup kita gitu. Gitu. Oke, sedikit lagi. Nah, jadi ini nanti kalian bisa screenshot atau apa ya, ingat-ingat gitu. Saya juga jadi niat ini untuk menyimpannya di depan meja kerja saya gitu, karena kadang-kadang kita lupa. Tadi yang di awal saya bilang, kita tuh tahu kalau kita tuh banyak kekurangan, yang kita butuhkan adalah peningatan itu ya, karena kan iman itu turun naik ya. Nah,
sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun lingkungannya atau situasi yang dihadapinya. Ini yang disebut dengan percaya diri. Ya, mampu dan percaya bahwa dia bisa karena didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi dan harapan yang realistik. Nah, di sini saya bold itu harapan yang realistik. Jadi ini jangan sampai narsis juga ya. Harapan yang realistis itu karena kita kenal diri kita kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Nah, dalam istilah di bahasa Arabnya itu percaya diri itu biasa kita sebutnya sikoh ya. Sikoh bi al nafas itu artinya kepercayaan diri dari kita gitu. Atau ada juga kepercayaan terhadap kemampuan kita, al iman bizatihi gitu. Ini yang sikoh ini ada satu bab khusus ya di bukunya. Buku sikoh itu kayak ada 10 apa 8 ini ya prinsip dakwah itu ya. Saya pernah baca bukunya. Salah satunya adalah sikoh itu. Kalau misalnya mau dibahas dia harus satu bab tersendiri karena bukunya ada tuh. Saya lupa 8 apa 10 ya bab dakwah itu. Ada yang udah baca belum? Nah, ini bagaimana kita dianggap bisa percaya diri kalau kita merasa bebas untuk mengumumkan diri kita sendiri, kemudian dapat berkomunikasi dengan orang lain dari semua tingkatan, mempunyai pandangan yang aktif tentang hidup dan bertindak dengan cara yang dihormatinya sendiri. Jadi menerima kelebihan dan kekurangan diri kita gitu ya. Nah, konsep percaya diri dalam Al-Qur'an tuh banyak sebetulnya ayatnya walaupun tidak terlalu spesifik, tapi banyak sekali ayat-ayat yang membuat kita akhirnya kayak memang harus percaya diri. Salah satunya tadi ya, kenapa yang Al-Imran 139 itu saya pertamakan karena menurut saya dari semua ayat yang saya temukan itu yang menggugah gitu ya. Coba dibaca deh sekali lagi ya. Nih, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati gitu. Dibilang jangan loh. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Menurut saya satu ayat ini aja kalau buat saya pribadi ya cukup banget gitu ya. Gitu. Dan ini nanti bisa kamu baca di Quran surat Fussilat ayat 30 ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ini sebetulnya secara hikmah gitu ya, amanahnya itu sama. Kita nggak boleh takut, kita nggak boleh merasa sedih, bahkan kita harus gembira gitu dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, Allah itu menjanjikan surga ke siapa? Ke orang-orang yang beriman kan. Nah, ini artinya banyak ayat-ayat yang mengarahkan kita untuk percaya diri gitu ya. Tentu percaya diri yang dimaksud ini bukan bersumber dari body image atau social image, no, tapi bersumber dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini mungkin ini ya, kalau kamu misalnya kiat-kiatnya apa? Pertama, kamu harus tahu dirimu tuh maunya apa. Berpikiran positif, keyakinan dalam tindakan, berserah diri, bersyukur, dan mengevaluasi diri. Oke. Nah, ini yang terakhir, memiliki konsep diri. Konsep diri itu kita tahu apa yang kita inginkan ya, dan pikiran yang positif tentunya diharapkan akan memunculkan keyakinan yang kuat terhadap kemampuan diri. Dan itu merupakan rahmat dari Allah. Makanya kita harus percaya diri ya, untuk kemudian melakukan tindakan yang nyata sesuai yang direncanakan, diharapkan, dan dicita-citakan sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, power dari saya segitu ya. Bagaimana ya kalau misalnya kita orang ini ya, Allah aja udah bilang kan ya, kita tuh udah dianggap sudah diciptakan dengan yang paling sempurna gitu kan. Tapi ya tadi jika kita termasuk orang yang beriman. Jadi kesempurnaan itu bukan kesempurnaan fisik, bukan kesempurnaan sosial loh, tapi kesempurnaan iman. Nah, itu yang disebut dengan konsep diri. Kalau kita punya konsep itu, kalau kita punya tujuan hidup itu, ya kalau insecure dikit-dikit mah wajar kita manusia, bener nggak? Kan tadi, setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan, tinggal fokusnya kemana gitu. Mau fokus ke kelebihannya atau fokus ke kekurangannya. Kalau kamu tanya ke saya, yang mana Bu? Harus balance semua. Nggak boleh juga kita merasa secure semuanya, nanti jatuhnya sombong. Gitu kan? Kita merasa nggak punya kelemahan tuh nggak boleh. Kadang tadi harus evaluasi, harus muhasabah diri. Nah, muhasabah tuh dari mana? Dari merasa kita benar-benar kecil di hadapan Allah. Gitu kan?
dari kita merasa benar-benar nggak punya kemampuan apa-apa selain karena kasih sayang Allah gitu. Nah kalau tadi bicara dengan topik belajar dari hewan dan tumbuhan ya banyak banget ya. Ya maksudnya kayak tumbuhan gitu, seburuk-buruknya. Ini kan gak hanya ke tumbuhan gitu, ke hewan enggak. Seburuk semua penciptaan Allah kan gak ada yang buruk gitu. Benar nggak sih? Semuanya bermanfaat, tergantung tahu potensinya di mana. Gitu ya. Menurut saya segitu cukup ya, panjang lebar juga nanti kamu ngantuk. Ini udah mau maghrib juga. Mangga silahkan diinikan, dilanjut ya. Kalau misalnya ada mau tanya jawab silahkan. Tapi mungkin nggak bisa banyak-banyak karena saya ditunggu sama orang rektorat nih. Oke, silahkan. Wah, materinya sangat relate sama kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan di benak teman-teman. Boleh untuk tiga orang penanya untuk bertanya di kolom chat ya dengan menuliskan nama underscore angkatan. Silahkan. Untuk 3 orang penanya di awal ya teman-teman. Atau boleh raise hand jika tidak pengen di chat. Ayo teman-teman, apakah ada pertanyaan yang pasti timbul nih setelah mendengar kajian tadi? Dan itu sangat-sangat bermanfaat banget ya buat kehidupan kita. Semoga setelah mendengar kajian ini kita ada sebuah perubahan dalam diri yang positif gitu. Amin. Ya teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand atau tulis di kolom chat ya. Atau kalaupun misalnya tidak ada kegundahan gitu ya, is okay. Nanti bisa ini apa namanya bisa japri atau apa. Karena kadang-kadang kalau kita bicara kayak gini kan, kadang gini loh, insecurities itu nggak bisa diomongin di depan umum, bener nggak? Justru kenapa itu jadi insecurities? Iya nggak sih? Gitu ya. Nah, menurut saya kalau kamu misalnya punya hal-hal kayak gitu, carilah orang yang tepat yang bisa mendengarkan memang gitu. Ya. Ya, dari Wah, Arsyida. di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Arsyida Yuliasari, angkatan 2020. Izin bertanya Ibu, bagaimana caranya untuk menghindari perasaan takut dievaluasi atau takut dikritik? Karena terkadang ketika dikritik oleh orang lain, kita langsung merasa down dan rendah. Oke, Iya. itu bagaimana Bu? Pertama, ya terima. Udah itu aja kalau saya. Kalau saya nggak banyak rumus, nggak banyak ini. Terima itu aja. Iya nggak? Ya terima kritiknya. Nggak ada masalah. Karena dari penerimaan itulah semuanya akan terasa indah, semuanya akan terasa manis. Kritik evaluasi itu terasa nggak baik di hati kita, itu karena ada ketidakpenerimaan. Gitu. Saya termasuk yang juga sering dikritik juga, tapi memang bagi yang mengkritik itu harus tahu tempat ya, harus tahu adab gitu. Gitu. Makanya penting juga ya tadi kita berkumpul dengan orang-orang yang sayang ke kita gitu, yang dekat dengan kita, dan mereka itulah pengkritik-pengkritik sejati karena mengkritiknya memang untuk kebaikan ya, bukan untuk menjatuhkan gitu. Tapi untuk secara ini ya, Arsida kalau dari saya satu, terima udah selesai gitu. Jadi kalau dikritik nggak usah kemudian kita berusaha membalas atau apa, terima. Ya nggak ada, itu pengalaman saya ya, karena setelah kita menerima maka kayak ke hati kita tuh nggak akan sakit gitu, karena memang kita menerima memang kita hati kritik gitu. Selanjutnya adalah memperbaiki diri. Udah, saya jangan sampai berpikir gini, ini apaan sih ngeritik gitu, kayak dia lebih oke aja. Nah kalau masih ada kayak begitu berarti belum menerima. Iya nggak? Gitu ya, kalau itu tips dari saya gitu. Bu, kalau kita dikritik, kalau kita dimangga cuma dikritik ya, ketika kita dimarahin, ketika di ini kan harus gimana Bu? Pertama, kunci untuk bisa memaafkan, kunci untuk nggak kesel, dan kunci untuk segala macamnya menurut saya adalah menerima. Gitu Neng Arsyida. Ya, gimana Arsyida?
Penjelasan Bu Pipit tadi luar biasa. Jadi yang pertama kita harus menerima, yang kedua kita harus memperbaiki diri. Seperti itu Arsyida. Apa ada lagi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan teman-teman? Wah, ini ada pertanyaan kedua dari Kholisoh angkatan 2021. Izin bertanya, Bu, cara menghindari down, malu, tidak percaya diri ketika saya mau presentasi pasti ada bayangan negatif yang saya pikirkan. Mungkin ini pertanyaannya bagaimana cara menghindari yang tidak pede gitu, Bu. Sebetulnya jawabannya ada di pertanyaannya juga. Apa Bu maksudnya? Pasti ada bayangan negatif yang saya pikirkan. Nggak usah dipikirin negatifnya, selesai. Bener nggak? Kadang-kadang kan kita tahu masalahnya, tapi kita kayak udah tahu itu masalah gitu. Dicerna, masalah tuh nggak usah dicerna, dihempaskan. Artinya, Neng Holiso, pikiran negatifnya itu yang nggak usah ada, ganti pikirannya dengan pikiran positif. Bismillah saya bisa. Doa, ya Allah, ya, misalnya lancarkan pikiranku, lisanku. Bismillah. Udah. Ngapain worry ini yang lain? Energinya digunakan untuk apa? Untuk misalnya merangkai kata pertama yang keluar apa ya, daripada energinya digunakan untuk aduh gimana kalau salah gini-gini. Ngapain, itu kan sama-sama mengeluarkan energi kan? Energinya dialihkan untuk bismillah. Ya kamu ya, kalaupun misalnya sekarang misalnya nggak bisa, namanya aja belajar. Jadi hal-hal yang positifnya gitu loh. Iya nggak sih? Ya kan, makanya saya bilang tadi pertanyaannya, jawabannya ada di situ. Gitu. Ya, Neng Holisoh ya, pikiran negatifnya nggak ada. Kalau saya sih pasti, kalau saya secara ini ya, saya pasti akan tarik nafas dalam-dalam. Kalau saya deg-degan banget itu, saya pasti akan tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam, ya baca doa yang la haula wala quwata illa billah itu. Tidak ada daya dan upaya. Saya hanya berusaha gitu aja. Karena memang ya betul ya, yang membuat kita hebat itu bukan karena kita hebat, karena Allah tutupi aib-aib kita. Nah, itu tuh diingat-ingat terus. Itu selalu yang membuat hati saya kuat gitu. Jadi kalaupun saya melakukan kesalahan, ya istighfar, menerima, memperbaiki diri. Udah, karena menurut saya, nah tiap orang kan pasti punya caranya masing-masing ya. Tapi kalau saya seperti itu. Untuk IIP, tips and trick agar kita tidak terlalu membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Kamu harus punya pencapaian diri sendiri. Udah. Jangan punya standar pencapaian orang lain. Kamu harus punya pencapaian diri sendiri. Akhirnya tidak bisa dibandingkan. Kalau kamu punya pencapaian A, teman kamu punya pencapaian B, kan nggak bisa dibandingkan. Yang membuat kamu membandingkan dengan teman kamu, karena kamu merasa pencapaian teman kamu itu pencapaian kamu gitu. Oh, dia mah udah mencapai, saya mah enggak. Nah, berasa sama-sama harus ke arah yang sama gitu kan? Enggak. Kita semua punya masing-masing fokus. Iya enggak? Teman saya misalnya dapat nilai A, tapi mungkin di rumahnya dia kendalanya beda dengan kamu. Kalau kamu di rumah mungkin harus jaga adik, harus jaga ibu. Berarti pencapaian kamu misalnya nilai baik, adik sama ibu bisa dijaga dengan baik kan gitu. Gitu loh. Jadi jangan nyamain gitu. Setiap orang akan punya pencapaian masing-masing. Gitu ya. Sama kayak saya juga posisinya. Kalau saya lihat teman saya yang udah berkeluarga enak banget ya, udah punya anak 3 gini, anaknya udah mau sekolah, anaknya gini. Tapi saya kan nggak bisa dong membandingkan pencapaian dia dengan pencapaian saya, karena saya nggak punya. Tapi saya juga yakin ada hal yang dia tidak punya yang saya punya gitu. Ya nggak? Saya happy dengan pekerjaan saya happy dengan mahasiswa-mahasiswa saya yang itu dia nggak punya, yang teman saya nggak punya. Jadi udah kita masing-masing aja gitu, masing-masing dalam artian nggak menyamakan pencapaian dengan orang lain ya gitu. Itu sih kalau saya tips and trick. Oke, terima kasih Bu. Gimana Ya. teman-teman? Oke. Sebelum lanjut, gitu saya akan membacakan kesimpulan dari yang telah dipaparkan oleh Bu Pipit dan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yaitu insecure itu merupakan suatu keadaan di mana kita merasa tidak aman atau nyaman, merasa tidak percaya diri, ciri-cirinya yaitu takut, cemas, egois gitu ya. Penyebabnya tidak percaya diri atau terlalu ingin perfeksionis. Cara mengatasinya, itu yang pertama, tingkatkan rasa percaya diri, detox media sosial, maksudnya itu hal-hal yang membuat kita tidak percaya diri saat melihat media sosial itu lebih baik
di mute atau tidak usah dilihat seperti itu. Terus selanjutnya pilih lingkungan dan suasana yang positif, berlatih berbicara baik dengan diri sendiri dan habiskan waktu dengan orang-orang tersayang. Dan ada di surat Al-Imran ayat 139 yang artinya janganlah bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati padahal kalian itu orang yang tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, ayat tersebut sungguh luar biasa ya, pemaparan juga dari Bu Pipit yang sangat luar biasa. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, dan kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita saat kita ingin presentasi terus kita membayangkan hal-hal yang negatif. Lebih baik kita bungkam hal-hal negatif itu, terus kita nggak usah mikirin hal negatif, kita doa saja seperti itu. Terus kemudian saat kita merasa takut dikritik, saat kita takut dievaluasi, lebih baik kita terima dan kita lebih baik memperbaiki diri gitu. Karena tidak ada apa lebihnya dan manfaatnya juga gitu, memperbanding-bandingkan apa ya kelebihan kita atau kekurangan kita dengan kelebihan orang lain gitu. Karena kita itu berbeda dan mempunyai tujuan yang masing-masing seperti itu teman-teman dan kakak teteh semuanya. Terima kasih Bu Pipit atas pemaparan kajian. Sama-sama ya. Terima kasih semuanya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudari Imro'ati Latifah. Kepada Saudari Imro'ati Latifah, saya persilahkan. Saudari Imro'ati Latifah, apakah ada di room? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allahumma inna hada iqbal lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga doa yang telah dilantunkan dijabah oleh Allah dan semoga kita mendapatkan syafaat dan hidayahnya sampai akhir nanti gitu. Amin. Acara selanjutnya yaitu dokumentasi yang akan dibantu oleh Saudari Tasya Alia Permata. Untuk Saudari Tasya Alia Permata, saya persilahkan. Baik, kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Foto bersama dilakukan 2 pengambilan gambar. Silakan bersiap. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih seluruh peserta. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Saudari Tasya Ale yang telah memandu dokumentasi kita pada sore hari ini. Oh ya teman-teman, di kolom chat sudah ada presensi kajian pada sore hari ini. Jangan lupa untuk diisi presensinya ya. Terus acara selanjutnya yaitu penutup.
Untuk menutup acara ini, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Ayo semuanya mic, kita baca doa kafaratul majlis bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, rangkaian telah selesai. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada salah kata dari awal acara hingga akhir ini. Semoga kita semua selalu didekatkan oleh Allah dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Teman-teman kasih. diperbolehkan untuk lanjut. Terima kasih teman-teman semuanya sudah berpartisipasi dalam Karyogi 1. Ditunggu partisipasinya di Karyogi selanjutnya. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life, I have learned to be patient, caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live. In a world spinning out of control, the reason I love, I'll never give up. And I will always follow your way, your way.
Ini udah keluar semua ya yang lainnya. Udah. Cuman tadi Tariji doang. Teman-teman ya nggak tahu itu siapa deh. Teman-teman kita langsung evaluasi aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita evaluasi, mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman kerohanian yang udah semangat banget, yang udah kerja keras dari awal nyusun acaranya, yang udah ngasih saran, ide, masukan, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya acara kita bisa lebih baik lagi. Dan terima kasih juga buat teman-teman SC, buat arahannya dan sebagainya. Terima kasih banyak. Mungkin kita langsung aja untuk agar karya kedua dan ketiganya bisa lebih baik. Jadi kita evaluasi bareng-bareng nih kekurangan di Karyologi 1 ini. Mulai dari persiapan sampai acara hari khas sekarang. Boleh teman-teman yang mau ngasih evaluasinya nih terkait karyologi kita dari mulai persiapan dan sampai hari khas sekarang. Boleh langsung on aja. Ayo teman-teman dari kerohanian dulu deh. Atau dipanggilin satu-satu aja deh, biar semuanya ngasih evaluasi terkait karyologi nih. Yang pertama dari Tasya. Terima kasih Taib. Izin ngasih evaluasi tadi terkait karyologi 1 itu sebenarnya dari awal udah nyiapin semuanya gitu, cuman kurangnya tadi nggak dikasih tahu bahwa kalau terakhir itu dikasih lagu lagi gitu tuh. Jadi tadi pas waktu dikasih instruksi itu barusan tadi gitu, kemarin nggak didiskusiin bahwa terakhir itu ada lagu itu. Terus cukup sih kalau dari Tasya. Makasih. Oke Tasya. Oh iya tuh, maaf. Mau tadi juga mungkin kelewat ya pas waktu harusnya dokumentasi dulu, malah doa dulu gitu. Tapi selebihnya udah bagus kok menurut Tasya. Makasih ya. Ya, makasih Tasya buat evaluasinya. Sekarang kan tadi dari Tasya udah tuh. Nah mungkin dilanjut dari Indah. Gimana Indah? Dari izin itu ya Teh, izin masuk. Buat evaluasi hari ini tuh udah cukup, udah maksudnya udah sesuai lah gitu tuh. Terus apa yang kita iniin maksudnya nggak benar-benar ini banget gitu. Terus tapi kayaknya dari partisipan tuh nggak sesuai apa yang sama yang di grup itu gitu. Jadi masih banyak yang nggak ikutan kajiannya gitu. Terus apa ya? Udah sih paling itu aja dari Indah. Oke, siap Indah. Lanjut dari Gita nih, selaku MC di kajian karyologi ini. Silakan Gita. Iya Teh, izin masuk ya Teh. Evaluasi kita itu yang pertama itu yang mulai dari perbedaan jadwal, itulah perbedaan jadwal. Kayak yang tiba-tiba kita aja baru tahu gitu kalau misalkan jam segitu sama tanggal segitu tuh ada karyologi kayak gitu. Terus yang kedua itu tadi yang Bu Pipit masuknya telat itu, jadi kayak harus, kan kita baru pertama kali itu jadi MC, jadi kayak harus mikir dulu nanti nanya apa ya untuk ngulur-ngulur waktu kayak gitu. Paling gitu aja sih Teh. Sama ini Teh partisipannya nggak responsif, nggak aktif, nggak jawab gitu Teh.
Cukup Teh. Halo. Iya, masuk kok Anggi. Ya, kasih Kak. Iya, Kak. Lanjut, Latifah selaku PJ Aryo gini yang benar-benar nyiapin dari awal rencananya dan sebagainya. Silakan Latifah. Latifah izin masuk ya Teh, Kakak. Kalau dari Latifah sih, kalau karyologi perdana yang pertama itu udah luar biasa banget buat teman-teman karyologi dan kakak-kakak SC juga makasih banget. Terus paling evaluasi buat hari ini tuh dari rundown-nya sama yang kenyataan hari ini tuh nggak sesuai, kayak Bu Pipitnya telat masuk karena emang dari awalnya tuh udah belum siap Bu Pipitnya masih di rektorat. Terus abis itu partisipannya juga nggak sesuai Teh, dari yang udah daftar Google Form, yang masuk ke WhatsApp group, terus habis itu yang masuk ke dalam Google Meet-nya juga nggak sesuai. Selanjutnya apalagi ya Teh, paling kalau dari Latifah itu aja sih. Alhamdulillah selama karyologi dari awal sampai sekarang udah lancar, alhamdulillah. Walaupun dari awal tuh ada kendala-kendala kayak harus gonta-ganti hari, menyesuaikan dengan angkatan-angkatan, yang ada UTS tiba-tiba, kuliah dadakan, gitu. Terus sama Bu Pipitnya udah alhamdulillah kita dapat pematerinya yang luar biasa banget, yang buat ngisi kajian tentang insecure kita kali ini. Dari Latifah cukup Teh, makasih. Ya, sama-sama Latifah. Terima kasih juga. Mungkin lanjut karena udah sore juga dari evaluasinya. Yang pertama mungkin kendalanya tuh benar kata Latifah tadi. Kita udah 3 kali ganti hari dan tanggal gitu. Dan sebelumnya mau minta maaf juga ke anak keranian lainnya kalau misalkan tanggalnya itu awalnya emang ditentuin sama Ip sama Latifah doang gitu. Jadi kita belum ngasih ke forum ke keranian gitu. Nanti pas sudah fix baru kita kasih gitu. Makanya mungkin dari teman-teman keranian kaget gitu tiba-tiba di tanggal sekian ada karyologi gitu. Soalnya sebelumnya dikasih tahunya cuma bulan. Kalau bulan ini kita ada karyologi, tapi dari tanggalnya belum dikasih tahu gitu. Terus yang hamin beberapa hari kita, maksudnya pamflet udah disebar, tapi ternyata tanggalnya itu ada perubahan karena emang itu di luar kendali kita gitu, karena tiba-tiba ada dosen yang ngajuin UTS dadakan kayak gitu. Jadi itu nggak apa-apa sih, dan untungnya itu dari Bu Pipit juga menyanggupi dan tidak mempersalahkan gitu, walaupun beliau juga sebenarnya sibuk kayak gitu. Terus dari karena ini emang karyologi pertama kita, menurut Ii udah bagus, kayak udah teman-teman udah dari mulai persiapan nih udah responsif, terus teman-teman juga kalau nggak tahu langsung nanya kayak gitu. Mungkin kurang karena kita juga kemarin gladinya tuh malam ya, jadi kurang efektif sama kurang maksimal gitu. Tapi alhamdulillahnya di hari H tadi gitu, kekurangannya cuma mungkin dari MC terlalu cepat gitu pas di awal gitu. Tapi selebihnya tuh udah mantep banget MC-nya. Terima kasih Gita. Sama dari pesertanya kurang responsif, benar kata teman-teman tadi. Sama yang daftar dan yang hadir di Google Meet itu beda. Tapi ini udah hal yang lumrah gitu, nggak kaget lagi karena dulu juga kayak gini. Tapi yang kelebihannya di karyologi tahun ini, alhamdulillah pesertanya tuh meningkat gitu, malahan melebihi ini nih pesertanya banyak, termasuk terbilangnya tuh banyak banget dibanding karyologi di kabinet sebelumnya kayak gitu. Jadi udah alhamdulillah banget. Semoga kita bisa meningkatkan lagi gitu, ngajakin lagi teman-temannya yang belum join di karyologi selanjutnya kayak gitu.
Eh, sama tadi sih kendalanya karena Bu Pipit dari tadi siang gitu nggak ada kabar, jadi kita nggak tahu nih Bu Pipit lagi ada kesibukan lain atau enggak gitu. Karena dari kemarin juga kita tanyain terkait kayak PPT, CV segala macam, nggak dijawab sama Bu Pipit gitu, cuma di read doang gitu. Udah kita ingetin tapi sama aja gitu, jadinya kita seadanya kayak gitu. Kayaknya cukup dari itu juga. Mungkin dari teman-teman SC. Oh iya, salahnya tuh satu lagi nih evaluasinya, di awal persiapan kita itu tidak melibatkan LSC gitu pas kemarin gladi juga. Jadinya mungkin ada sedikit apa ya, maksudnya informasinya tuh tidak tersampaikan semuanya ke SC gitu. Mungkin buat selanjutnya, karya selanjutnya ketika gladi, mungkin dari teman-teman SC-nya boleh dilibatkan gitu, biar bisa ngasih masukan ke kitanya. Cukup kalau dari IT, silakan dari teman-teman SC. Udah gitu dulu ya. Nanti mungkin berarti Ima nggak ada Ima lagi. Ya udah gitu dulu. Kita salah satu SC yang di grup kerohanian gitu kan. Oh ya, sebelumnya mau bilang hebat gitu buat kalian. Menurut kita acara karyologinya tuh udah lancar gitu ya, meskipun kayak persiapannya nggak terlalu lama gitu kan. Terus bener yang kata Ip tadi di akhir, kita kan salah satu SC di apa namanya di kerohanian gitu kan. Tapi kadang tuh kayak nggak tahu kalian tuh lagi ngapain. Kalian tuh nggak tahu kalian tuh lagi ngapain ngadain ini, tiba-tiba karyologinya diundur gitu tuh. Jadi kayak nggak ada kabar lagi setelah yang kata Ip ngabarin kalau anak 20-nya ada UTS gitu kan. Tapi tiba-tiba udah diundur, tapi kita tuh nggak tahu kabar apa-apa lagi, tiba-tiba udah ada pamflet lagi gitu. Itu aja sih. Tapi kalau secara keseluruhan sih kalau menurut kita karyologinya udah bagus gitu. Udah lancar gitu. Salut sih buat kalian. Hebat. Semangat terus ya buat karyologi selanjutnya. Lanjut SC yang lain. Lanjut SC yang lain siapa? Rizka, Lina. Rizka. Yang lain dulu. Yang lain dulu, Rizka. Kira Rizka apa kalau sore-sore susah deh. Iya, putus nggak boleh. Ada suaranya. Iya. Iya, izin masuk ya. Kalau dari Rizka sendiri, tadi ngikutin karyologi itu enjoy aja sih, ngerasa gitu, nggak ngerasa kayak yang kayak ada kesalahan atau kekurangan yang lebih gitu, nggak ada. Tadi juga dari Rizka pribadi tadi nikmatin banget gitu, enjoy lah karyologinya gitu. Buat evaluasi apa ya, udah bagus sih pokoknya, bener kata teh kita tadi, udah keren lah pokoknya kerohanian gitu ya. Terus satu sih tadi, tapi mungkin ini takutnya salah denger, takutnya Rizka nggak denger atau gimana gitu ya. Dibilang akhir gitu atau kayaknya nggak ada akhir banget. Pesertanya itu nanti nggak pada absen gitu, mungkin nanti absennya bisa lihat pas di mana kesimpulan. Kalau nggak salah tuh tadi udah akhir banget kalau nggak salah absennya gitu. Tapi mohon koreksi aja ya kalau salah, soalnya tadi seingetnya tuh kayak gitu. Tapi selebihnya sih udah keren banget, tadi juga enjoy banget lah karyologinya gitu. Terima kasih. Oke, Aku ya. makasih Rizka. Iya, Lina. Nambahin dikit aja sih, ya benar kata Rizka tadi. Sebelumnya buat kerohanian tuh udah hebat banget gitu ya. Terima kasih udah membuat forum yang luar biasa. Banyak banget gitu ya peminatnya, sampai hampir 50 kayak gitu. Terus MC-nya juga terima kasih, udah hebat banget gitu. Terus kayak saling backup gitu. Tapi
sebelumnya MC-nya dibuat teks gitu nggak sih? Ada Lin, ada teksnya. Ya, kirain nggak ada gitu. Mungkin nanti lebih latihan lagi gitu. Soalnya tadi tuh kayak masih emang apa tuh bentuk latihan sih, wajar misalnya baru pertama kali jadi MC gitu kan. Nggak apa-apa, tapi udah bagus banget apalagi pas nyampein kesimpulan kayak gitu. Terus bener yang kata Rizka tentang absen gitu ya. Soalnya tadi lagi absen tiba-tiba langsung sesi foto gitu ya, buru-buru gitu. Bisa di kayak dikasih waktu gitu buat absennya gitu, dan jangan akhir-akhir. Terus bukan kayak kekurangannya tuh mungkin ini ya, dari judulnya tuh kurang pas sama yang disampaikan, mungkin karena kan nyampeinnya tuh tentang tumbuhan dan hewan ya, tapi dari Bu Pipi tuh cuma insecure-nya aja gitu, nggak kaitin sama tumbuhan sama hewannya gitu. Terus tadi juga mungkin keburu-buru gitu ya, soalnya tadi Bu Pipit kayak buru-buru gitu, jadi semuanya kayak langsung apa namanya, kayak cepet-cepet gitu ya gitu sih. Udah cukup, selebihnya bagus. Makasih Lina. Oh ya, mau menanggapi terkait yang absen tadi. Ya sebenarnya itu kesalahan dari kami. Kita tuh lupa gitu. Harusnya itu absen itu niatnya ditanya jawab. Pas tanya jawab dimulai gitu. Tapi karena kita lupa, baru dikirimnya jadi pas kesimpulan tadi, pas mepet sesi dokumentasi. Jadi itu kesalahan dari kami. Lanjut ke SC yang lain. Sip, mantap. Ima gimana Ima? Baru masuk audio ini. Ima? Iya, maaf baru join lagi. Ini sih cuma pokoknya udah bagus banget. Pokoknya bagus lah pertama kali kariologi ini. Semoga nanti kedepannya lebih bagus lagi. Cuma mau satu aja sih. Yang bagian waktu nunggu pemateri. Nah, itu ya. Ini sih cuma mau masukan aja. Sebaiknya yang dipanjanginnya itu yang pas yang tanya jawab ini apa, interaksi MC sama ininya, sama pesertanya gitu. Cuma ya makanya kayak tadi kok ini lama banget sambutannya gitu. Takutnya malah nanti yang sambutan Saya malah nanya dibayar, peserta. saya dibayar. Saya dibayar. Gitu. Oh gitu. Takutnya malah tadi tuh di sambutan itu hampir kayak mau nanya ya, kirain mau nanya ke peserta yang apa sih, kayak motivasi ya, kayak alasan ikut kariologi gitu. Ternyata emang itu masih sambutan gitu. Ya, cuma itu aja sih masukannya, lebih diajak interaksi lagi sama pesertanya gitu. Jadi nggak cuma tanya jawab aja, jadi ada kayak santainya gitu. Sama satu lagi, di bagian yang sebenarnya ini itu sih nggak terlalu formal kan, cuma pas masuk ke yang pembukaannya itu kayak dikasih perbedaannya lagi gitu tuh, kayak dari pembawaannya gitu gitu sih. Udah itu aja, cukup. Pokoknya selebihnya udah bagus banget. Udah Oke, mantap. Ima, makasih. Udah lanjut ya ke sini langsung. Teman-teman hebat, tepuk tangan dulu untuk diri kalian sendiri, untuk teman-teman kerohanian, luar biasa, Masya Allah banget, pokoknya keren banget. Iya, bukan teh kita doang, aku juga minta apa namanya, durasinya dipanjangin lagi. Iya, luar biasa banget. Pertama dari temanya, memang temanya luar biasa ya, insecure ya, memang banyak banget gitu ya orang-orang pasti di zaman sekarang ya tentunya insecure. Nah itu udah keren banget. Sebelumnya aku mau nanya, dari teman-teman kerohanian buat tor nggak sih? Buat fan, terus udah dikasih juga di Bu Pipit.
Dan di Tor itu juga udah jelas gitu sebenarnya ada insecure ngambil esensi dari tumbuhan sama hewan, terus dalam konsep Al-Quran bagaimana gitu. Oke. Iya, karena aku juga belum dapat belum lihat ya tornya kayak gimana, jadi nggak tahu kalau ternyata ada tornya juga gitu. Ya bagus sih kalau udah ada tornya dan disampaikan ke Bu Pipit, tapi memang karena mungkin Bu Pipitnya mengimprove ya, sebenarnya mengimprove apa yang memang mau Pipit sampaikan. Itu aja. Kita nggak bisa, sebenarnya di kajian hari ini tuh luar biasa banget. Tapi ya memang sebenarnya bukan di salah teman-teman, tapi memang kondisi dari Bu Pipitnya yang nggak kondusif. Jadinya kalau aku tadi merasakan enjoy, tapi memang kalau dilihat dari Bu Pipitnya tuh seperti yang menyampaikannya tidak fokus gitu tuh. Kalau yang aku rasakan ya tidak fokus. Raganya ada, jiwanya nggak ada gitu tuh, kayak beda ketika bener-bener fokus banget gitu. Itu aja sih, memang karena kan Bu PPT juga emang kondisinya lagi seperti itu. Iya mungkin nanti MC-nya kan gantian gitu ya, nah MC-nya nanti lebih interaktif lagi. Nanti kayak ditanyain kenapa alasannya, kan tadi udah disampaikan juga sama Kak Ima gitu kan. Terus itu pada saat bagian dokumentasi, kalau nggak salah, dokumentasi kan baik dokumentasi, kalau nggak salah tuh masih ada Bu Pipitnya kan, ya nggak sih? Tapi Bu Pipitnya off cam, nah itu boleh diajakin Bu Pipitnya untuk on cam, jangan lupa. Jadi jangan langsung jangan langsung kayak yuk on cam ya 1, 2, 3, tapi tunggu dulu nih buat teman-temannya persiapkan untuk on cam-nya gitu loh. Nunggu on cam dulu, terus mungkin kepada Bu Pipit dipersilakan untuk on cam-nya Bu, biar kita ada sesi foto bersama. Pokoknya diajak-ajak gitu biar Bu Pipitnya on cam, karena kalau misalkan nggak diajak jadinya kan kayak tadi ya cuman profilnya doang kayak gitu. Itu aja sih. Udah luar biasa. Kalau bisa buat aja, nggak apa-apa PPT selamat datang tapi kayak ada lagunya kayak tadi itu dah. Tapi nggak jadi masalah, tapi kalau bisa ada yang kayak biasanya gitu biar enak aja gitu, terus sama ada lagunya yang kayak tadi gitu. Udah sih gitu. Pokoknya kalian hebat banget, luar biasa, dan tidak berasa sih ada kesalahan kayak besar banget atau fatal banget, gak ada. Keren, luar biasa. Udah sih cukup itu aja. Oke, Feni, siap. Terima kasih. Mungkin terakhir nih, sebagai penutup evaluasi dari Akbar. Silakan Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam. Kalau dari saya sih udah sama semua ya. Tadi udah pada nyampein juga kan. Cuman satu tadi waktu tilawah ya, kalau nggak salah tuh. Nah itu ketutupan tuh cuman apa itu ya, jidatnya doang itu ya. Nah itu jangan sampai ya, saya tadi bingung juga nginfonya kemana nih. Cuman ya udah nggak apa-apa lah, cuman kedepannya jangan gitu ya full gitu ya tampilan gitu. Kayak gitu menurut saya sih. Itu aja sih, tadi semuanya udah ditambahin teman-teman yang lain, udah komplit kayak gitu. Gitu aja sih. Saya kaget aja sih, ini luar biasa malah persiapannya kapan ini, saya bilang kok sehebat ini gitu. Kayak gitu sih menurut saya. Udah gitu aja dari saya. Ya, oke Akbar, makasih. Ya, sebelumnya sekali lagi terima kasih buat teman-teman kerohanian, buat teman-teman SC untuk saran dan masukannya. Semoga kedepannya di Karelbi kedua dan ketiga kita bisa lebih mempersiapkan lagi dan bisa lebih baik lagi. Tapi dari mau minta saran, mumpung di sini juga ada teman-teman SC, kan nanti ada Karyogi 2 gitu. Enaknya itu grupnya dibikin baru aja atau nanti narusin aja dari grup Karyogi 1 ini gitu, grup WhatsApp ya.
Soalnya niatnya kalau yang kedua ini cangkupannya tuh umum. Gitu. Jadi mending ubah atau lanjutin. Kalau ini kalau menurut kita ya, kalau menurut kita kayaknya nggak apa-apa deh lanjutin aja. Jadi nanti kalau misalkan emang yang mau keluar ya mau nanti mau masukin lagi tinggal masukin lagi gitu. Jadi nggak buat grup baru lagi, tinggal ganti namanya aja Karyologi 2 gitu. Itu sih kalau dari kita. Mungkin yang lain punya saran. Iya benar. Karena kan terlalu kebanyakan grup ya, maksudnya kayak yang sama aja gitu. Jadi mendingan manfaatkan grup yang sudah dibuat, dilanjutkan aja, tapi nanti diinformasikan bahwasanya nanti grup ini akan dipakai untuk Karyologi 2 gitu. Maksudnya nanti diinformasikan aja. Itu sih. Oke deh, berarti nggak apa-apa nih grupnya dilanjutin aja gitu. Terus kayaknya untuk karyologi cukup gitu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Satu lagi kan setelah karyologi ini kan kayak bakal berhubungan dengan artikel keagamaan ya. Dan ini juga pertama banget karena kemarin pas raker ada yang ngasih saran dari Punakarya, katanya ada artikel dalam bentuk audio gitu. Jadi nanti ada suaranya, ada gambarnya dan sebagainya gitu. Nah, dari kerohanian itu ya, dari Ini udah nggak dipakai enggak? Apa-apa. Dijawab dulu, Yip. Adit. Ya maaf. Ya jadi dari kerohanian itu niatnya kan artikel dalam bentuk tulisannya ada tuh nanti di post di blog gitu. Terus untuk yang di Instagramnya itu kita niatnya tuh ngambil kayak cuplikan kan tentang insecure nih, ngambil cuplikan kayak dari tausiah ustadz atau ustazah gitu, atau dari apa ya misalkan dari Kak Serly tentang insecure aja. Nah itu boleh enggak atau emang harus dari kerohanian sendiri yang buat dari awal gitu terkait videonya gitu, atau boleh ngambil cuplikan aja dari yang lainnya gitu. Soalnya ini perdana banget kita kayak masih agak ragu gitu. Kalau tadi kan kata Ip yang kedua itu dari teman-teman rohanian yang buat gitu. Maksudnya buat benar-benar dari nol gitu, teman-teman yang maksudnya gimana? Ya, maksudnya yang kedua ini jadi dari kerohanian tuh tag video gitu, tag video ngejelasin tentang insecure gimana gitu, atau cuma podcast gitu aja tentang insecure gitu. Gitu. Tapi dari awal, dari niatnya gitu, dari kerohanian kemarin kan udah sempat ada rapat gitu, diskusi bareng. Kita niatnya ngambil aja dari kutipan orang lain biar apa ya, biar tersampaikannya lebih enak aja gitu. Kan beda tuh orang yang udah terbiasa sama yang belum gitu. Biar pesannya lebih nyampe. Iya. Betul. Ya mungkin kalau dari Feni nggak apa-apa ambil dari kutipan, misalkan kayak diedit ambil kutipan-kutipan orang terus dijadiin satu, atau nggak harus dari teman-teman juga nggak apa-apa gitu. Itu sih kalau dari Feni ya gitu, karena memang apa ya ya pokoknya kayak gitulah kalau dari Feni. Mungkin kalau teman-teman SC yang lain mungkin takutnya berbeda pendapat. Diedit yang rapi aja kalau memang mau kutipan, kayak gitu aja sih intinya mah. Kalau emang mau kutipan tuh diedit yang rapi, biar nggak mentah-mentah banget gitu tuh, gitu aja. Gitu paling. Oke. Dari teman-teman SC yang lainnya takut ada yang mau ngasih pendapat lain gitu? Apa udah cukup?
Tuh, kalau dari Rizka jangan lupa sumbernya. Dimodif-modif. Pokoknya editannya yang rapi aja. Udah kayaknya cukup sama semua. Imalina sama udah sama-sama. Oke. Mungkin kita cukupkan aja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Kehanian, buat teman-teman SC, dan buat semuanya. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan semoga kita semua selalu sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya jangan lupa berkabar terus ya teman-teman Rohanian. Oke, mungkin karena udah menjelang maghrib juga, marilah kita bersama-sama menurut evaluasi ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. 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 Mantap kalian. Boleh. Ya ditutup dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya jangan lupa. Recordnya jangan lupa dimatiin. Boleh keluar teman-teman.